Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang hanya memandang pintu rumah sebagai bagian bangunan biasa, sekadar tempat keluar dan masuk. Padahal, dalam berbagai budaya dan kepercayaan, pintu rumah memiliki makna simbolis yang sangat kuat. Pintu dianggap sebagai gerbang utama yang menghubungkan dunia luar dengan kehidupan di dalam rumah. Di sanalah energi, kesempatan, rezeki, dan keberuntungan pertama kali masuk sebelum menyebar ke seluruh ruang kehidupan penghuninya. Tanpa kita sadari, kondisi pintu rumah seringkali mencerminkan kondisi hidup penghuninya. Pintu yang bersih, terawat, dan terbuka dengan baik sering menghadirkan rasa nyaman, lapang, dan optimisme. Sebaliknya, pintu yang bermasalah, tertutup, atau salah penataan kerap menghadirkan rasa berat, sempit, dan penuh hambatan. Tidak sedikit orang yang merasa sudah bekerja keras, sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, namun rezeki tetap terasa seret dan hidup seakan penuh ujian. Bisa jadi, penyebabnya bukan hanya soal usaha, tetapi juga tentang bagaimana rumah kita menyambut datangnya energi kehidupan. Salah satu pantangan yang sering dibahas adalah pintu utama rumah yang menghadap langsung ke jalan lurus dan panjang. Dalam banyak kepercayaan, jalan lurus menciptakan aliran energi yang sangat cepat dan tajam. Energi yang datang memang deras, namun tidak memiliki ruang untuk berputar dan menetap. Secara simbolis, kondisi ini menggambarkan rezeki yang datang dengan cepat, tetapi juga pergi dengan cepat. Uang mudah didapat, tetapi sulit disimpan. Penghuni rumah sering merasa penghasilan tidak pernah cukup meskipun terlihat besar. Selain itu, pintu rumah yang langsung menghadap jalan lurus juga membuat rumah lebih rentan terhadap gangguan dari luar. Suara kendaraan, debu, bahkan potensi bahaya lebih mudah mengarah langsung ke dalam rumah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi ketenangan batin penghuni. Untuk menyeimbangkan aliran energi tersebut, diperlukan unsur penahan. Menanam tanaman hijau, memasang pagar kecil, atau menambahkan elemen air seperti kolam atau air mancur kecil dapat membantu memperlambat dan melembutkan energi yang masuk agar lebih membawa keberkahan. Pantangan berikutnya adalah pintu utama yang sejajar langsung dengan pintu belakang. Kondisi ini sering disebut sebagai rumah tembus pandang. Energi yang masuk dari pintu depan tidak sempat berdiam dan menyebar, karena langsung keluar melalui pintu belakang. Secara simbolis, ini menggambarkan rezeki yang tidak betah tinggal. Usaha terasa jalan, tetapi hasilnya cepat habis. Tabungan sulit terkumpul, dan kestabilan ekonomi terasa rapuh. Selain berdampak pada rezeki, tata letak pintu yang sejajar ini juga mempengaruhi kenyamanan rumah. Aliran udara menjadi terlalu cepat, membuat suasana rumah terasa tidak stabil. Penghuni sering merasa gelisah, sulit fokus, dan kurang betah berlama-lama di rumah. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan pembatas agar energi tidak langsung melesat keluar. Tirai, lemari, rak, atau skat dekoratif dapat membantu memecah aliran energi sehingga dapat menyebar merata ke seluruh ruangan. Pantangan selanjutnya adalah pintu rumah yang langsung berhadapan dengan tangga. Jika pintu utama menghadap tangga yang naik ke atas, energi rezeki yang masuk akan langsung terdorong ke lantai atas. Akibatnya, area utama rumah justru terasa kosong secara simbolis. Penghuni di lantai bawah sering merasa kesulitan ekonomi atau merasa usahanya tidak membuahkan hasil maksimal. Sebaliknya, jika pintu utama menghadap tangga yang turun ke bawah, energi yang masuk akan langsung mengalir keluar, melambangkan rezeki yang bocor dan tidak bisa bertahan lama. Selain berdampak pada rezeki, posisi pintu yang berhadapan dengan tangga juga menciptakan ketidakseimbangan energi di dalam rumah. Hubungan antar penghuni bisa terasa kurang harmonis, mudah terjadi kesalahpahaman, dan suasana rumah terasa kurang hangat. Untuk menetralkan kondisi ini, Anda dapat menambahkan karpet, lampu penerangan, atau elemen dekoratif di antara pintu dan tangga agar aliran energi tidak langsung mengalir tanpa kendali. Pantangan berikutnya yang sering luput dari perhatian adalah posisi pintu rumah yang lebih rendah dibandingkan dengan jalan di depannya. Rumah yang berada lebih rendah dari jalan utama sering dianggap memiliki aliran energi yang kurang menguntungkan. Secara simbolis, kondisi ini menggambarkan perjuangan yang lebih berat untuk mencapai kesejahteraan,
seolah-olah rezeki harus didorong naik terlebih dahulu sebelum bisa masuk ke dalam rumah. Tidak heran jika penghuni rumah dengan kondisi seperti ini sering merasa hidupnya tertinggal, sulit berkembang, dan harus bekerja ekstra keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selain makna simbolis, secara nyata rumah yang lebih rendah dari jalan juga lebih rentan terhadap banjir, debu, dan kotoran dari luar. Lingkungan yang kurang bersih dan lembab dapat mempengaruhi kenyamanan serta kesehatan penghuni. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan semangat dan produktivitas, yang pada akhirnya berdampak pada kelancaran rezeki. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah membuat tangga kecil atau menaikkan sedikit area depan pintu utama. Penambahan tanaman hijau dan lampu yang mengarah ke atas juga dapat membantu menarik energi positif, sekaligus menciptakan kesan rumah yang lebih tinggi dan berwibawa. Pantangan selanjutnya adalah pintu rumah yang menghadap langsung ke kuburan atau rumah kosong. Dalam banyak kepercayaan, tempat yang sepi dan tidak berpenghuni sering dikaitkan dengan energi stagnan. Secara psikologis, pemandangan kuburan atau rumah kosong di depan pintu dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, murung, dan menurunkan semangat hidup. Penghuni rumah bisa merasa lebih mudah lelah, sering cemas, dan sulit berpikir jernih dalam mengambil keputusan penting, termasuk keputusan terkait pekerjaan dan keuangan. Selain itu, rumah yang berhadapan dengan area sepi juga lebih rentan terhadap gangguan keamanan. Kondisi ini dapat menambah rasa khawatir dan membuat penghuni sulit merasa tenang. Untuk mengurangi dampak negatifnya, Anda bisa memasang pagar yang cukup tinggi, menanam pohon rindang sebagai pembatas visual, atau menambahkan elemen dekoratif yang membuat tampilan depan rumah terasa lebih hidup. Tujuannya adalah menciptakan suasana yang lebih hangat dan menenangkan, sehingga energi yang masuk ke rumah tetap terasa positif. Pantangan berikutnya adalah pintu utama yang tidak terawat, rusak, atau mengeluarkan suara berdecit. Pintu yang rusak mencerminkan adanya hambatan dalam kehidupan. Sebagai gerbang utama masuknya rezeki, pintu yang kondisinya buruk dapat menghalangi energi positif untuk masuk ke dalam rumah. Secara psikologis, pintu yang usang dan bermasalah juga bisa mempengaruhi perasaan penghuni, membuat mereka merasa malas, tidak bersemangat, dan mudah putus asa. Merawat pintu rumah bukan hanya soal keindahan, tetapi juga bentuk ikhtiar dalam menjaga kelancaran hidup. Mengecat pintu secara berkala, memperbaiki engsel yang berdecit, serta memastikan pintu dapat dibuka dan ditutup dengan lancar adalah langkah sederhana yang sering diremehkan, padahal dampaknya besar. Pintu yang terawat menciptakan kesan rumah yang siap menyambut tamu, peluang, dan rezeki. Pantangan selanjutnya adalah pintu rumah yang terhalang oleh barang-barang. Tanpa disadari, banyak orang menaruh rak sepatu, kardus, tong sampah, atau barang tidak terpakai di depan pintu. Pintu yang terhalang melambangkan tertutupnya jalan rezeki dan peluang. Energi yang seharusnya masuk dengan lancar menjadi terhambat, sehingga penghuni rumah sering merasa hidupnya stagnan dan sulit mendapatkan kesempatan baru. Area sekitar pintu utama sebaiknya selalu bersih, rapi, dan lapang. Jika memang harus meletakkan sesuatu di dekat pintu, pilihlah dekorasi yang tertata dengan baik dan tidak mengganggu akses keluar masuk. Pintu yang bersih dan terbuka secara simbolis mencerminkan keterbukaan hati dan kesiapan untuk menerima rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pantangan berikutnya adalah ukuran pintu utama yang terlalu kecil dibandingkan dengan ukuran rumah. Pintu yang kecil sering dikaitkan dengan peluang yang sempit dan keterbatasan rezeki. Penghuni rumah bisa merasa sulit berkembang, usaha terasa jalan di tempat, dan kesempatan datang tidak sebesar yang diharapkan. Selain itu, secara praktis pintu yang terlalu kecil juga membuat mobilitas menjadi tidak nyaman dan rumah terasa lebih sempit. Jika memungkinkan, memperbesar ukuran pintu utama agar lebih proporsional dengan bangunan adalah langkah yang baik. Namun jika renovasi belum memungkinkan, Anda bisa menyiasatinya dengan pencahayaan yang cukup, penggunaan warna pintu yang cerah, serta penataan area depan pintu agar terlihat lebih luas dan terbuka. Dengan begitu, kesan sempit dapat diminimalkan dan energi positif tetap dapat mengalir masuk dengan lebih baik. Pantangan berikutnya yang tidak kalah penting adalah pemilihan warna pintu rumah. Banyak orang memilih warna pintu hanya berdasarkan selera atau tren, tanpa mempertimbangkan pengaruhnya terhadap suasana dan energi rumah. Dalam berbagai kepercayaan tata ruang,
warna pintu memiliki peran besar dalam menarik atau menahan energi yang masuk. Pintu dengan warna terlalu gelap dan kusam sering dikaitkan dengan energi berat, membuat rumah terasa suram dan kurang bersemangat. Penghuni rumah bisa lebih mudah merasa lelah, murung, dan kehilangan motivasi. Warna pintu yang terlalu mencolok dan tidak selaras dengan lingkungan sekitar juga dapat menciptakan ketidakseimbangan. Misalnya, warna merah menyala di lingkungan yang tenang bisa memicu energi yang terlalu agresif, sehingga penghuni rumah lebih mudah emosi dan sulit merasa damai. Sebaliknya, warna yang lembut dan harmonis seperti coklat untuk kestabilan, hijau untuk kesejahteraan, atau biru untuk ketenangan dapat membantu menciptakan suasana rumah yang nyaman dan mendukung kelancaran rezeki. Mengganti warna pintu mungkin terdengar sederhana, namun dampaknya bisa terasa besar dalam jangka panjang. Pantangan selanjutnya adalah pintu-pintu di dalam rumah yang saling berhadapan. Pintu kamar tidur yang berhadapan langsung dengan pintu kamar mandi sering dianggap membawa pengaruh kurang baik. Kamar mandi adalah tempat pembuangan, baik secara fisik maupun simbolis. Ketika pintu kamar tidur langsung menghadap kamar mandi, energi yang seharusnya menenangkan justru bercampur dengan energi yang kurang bersih. Akibatnya, kualitas istirahat bisa menurun, penghuni mudah merasa lelah, dan kesehatan pun bisa terganggu. Begitu pula dengan dua pintu kamar tidur yang saling berhadapan. Kondisi ini sering dikaitkan dengan potensi konflik antar penghuni, terutama jika kamar tersebut ditempati oleh anggota keluarga yang sering berinteraksi. Perselisihan kecil bisa lebih mudah membesar karena energi saling berbenturan. Untuk mengurangi dampaknya, Anda bisa menambahkan tirai tipis, partisi ringan, atau meletakkan tanaman hias di antara pintu-pintu tersebut agar aliran energi menjadi lebih lembut dan harmonis. Pantangan berikutnya adalah pintu utama yang tidak bisa dibuka sepenuhnya. Pintu yang hanya bisa terbuka setengah karena terhalang lemari, rak, atau furnitur lain melambangkan keterbatasan dalam menerima peluang. Secara simbolis, pintu yang terbuka lebar mencerminkan keterbukaan terhadap rezeki dan kemudahan hidup. Jika pintu utama terhambat, rezeki yang masuk pun seakan tertahan dan tidak maksimal. Selain makna simbolis, pintu yang sulit dibuka juga memberikan kesan sempit dan tidak ramah bagi tamu. Hal ini dapat mempengaruhi kenyamanan dan hubungan sosial penghuni rumah. Untuk mengatasinya, pastikan area di belakang pintu selalu kosong dan furnitur ditata sedemikian rupa agar pintu bisa dibuka dengan lebar tanpa hambatan. Rumah yang terasa lapang akan memudahkan energi positif untuk berputar dan menetap. Pantangan berikutnya adalah pintu utama yang langsung menghadap dapur. Dalam banyak kepercayaan, dapur adalah simbol kesejahteraan dan pengelolaan sumber daya. Jika pintu utama langsung mengarah ke dapur, energi yang masuk cenderung langsung terfokus pada konsumsi. Hal ini sering dikaitkan dengan kebiasaan boros, sulit menabung, dan pengeluaran yang terasa tidak terkendali. Penghuni rumah juga bisa lebih sering merasa lapar atau tidak puas, baik secara fisik maupun batin. Untuk mengurangi dampak negatifnya, Anda bisa menambahkan sekat seperti tirai, partisi, atau lemari kecil antara pintu utama dan dapur. Dengan adanya pembatas, energi yang masuk dapat menyebar terlebih dahulu ke seluruh rumah sebelum mencapai area dapur, sehingga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran dapat terjaga. Pantangan selanjutnya adalah pintu kamar mandi atau toilet yang terlihat langsung dari pintu utama. Kamar mandi dianggap sebagai tempat pembuangan energi. Jika pintu utama menghadap langsung ke kamar mandi, energi positif yang masuk ke rumah bisa cepat terserap dan hilang. Secara simbolis, kondisi ini sering dikaitkan dengan rezeki yang bocor dan sulit bertahan. Penghuni rumah bisa merasa penghasilan selalu habis untuk kebutuhan yang tidak terduga. Selain itu, kondisi ini juga dapat mempengaruhi kesehatan karena udara dari kamar mandi bisa menyebar ke area lain di rumah. Untuk mengatasinya, usahakan pintu kamar mandi selalu tertutup. Anda juga bisa menambahkan tirai, sekat, atau elemen dekoratif untuk menghalangi pandangan langsung dari pintu utama ke kamar mandi. Dengan begitu, aliran energi di dalam rumah dapat kembali seimbang dan lebih mendukung kenyamanan hidup. Pantangan berikutnya yang perlu diperhatikan adalah kondisi pintu utama yang tidak seimbang dengan sisi dan struktur rumah. Pintu utama yang terlihat terlalu kecil, terlalu rendah,
atau tidak proporsional dengan dinding dan bangunan di sekitarnya dapat menciptakan ketidakseimbangan energi. Secara simbolis, pintu yang tidak seimbang mencerminkan rasa tertekan, kurang percaya diri, dan kesulitan dalam berkembang. Penghuni rumah sering merasa hidupnya berjalan di tempat, meskipun sudah berusaha keras. Dalam beberapa kepercayaan, pintu utama yang tidak proporsional juga dikaitkan dengan aliran rezeki yang tidak merata. Ada anggota keluarga yang merasa terbantu, sementara yang lain justru merasa tertinggal. Untuk mengatasi kondisi ini, desain pintu sebaiknya disesuaikan dengan ukuran rumah secara keseluruhan. Jika renovasi besar belum memungkinkan, Anda bisa menambahkan elemen pendukung seperti lampu dinding, karpet, atau tanaman hias di sekitar pintu agar tercipta kesan seimbang dan kokoh. Pantangan selanjutnya adalah pintu rumah yang menghadap langsung ke sudut tajam. Sudut tajam bisa berasal dari bangunan tetangga, tembok tinggi, tiang listrik, atau jalan yang menikung tajam. Dalam beberapa ajaran tata ruang, sudut tajam dianggap sebagai sumber tekanan energi yang dapat mengganggu ketenangan dan kesejahteraan penghuni rumah. Efeknya bisa berupa seringnya terjadi konflik, kesulitan dalam pekerjaan, hingga rezeki yang tersendat tanpa sebab yang jelas. Penghuni rumah dengan kondisi ini sering merasa tidak tenang, mudah tersinggung, dan sulit fokus. Untuk mengurangi dampaknya, Anda dapat menanam pohon atau tanaman rindang di depan rumah sebagai penetral. Pagar, tirai luar, atau elemen dekoratif juga dapat membantu menghalangi pandangan langsung ke sudut tajam tersebut, sehingga energi yang masuk ke rumah menjadi lebih lembut dan aman. Pantangan berikutnya adalah pintu rumah yang selalu tertutup rapat tanpa sirkulasi udara yang baik. Pintu utama yang jarang dibuka dapat menyebabkan udara di dalam rumah menjadi pengap dan penuh energi stagnan. Rumah yang minim sirkulasi udara sering membuat penghuninya mudah lelah, mudah stres, dan kehilangan semangat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas dan kelancaran rezeki. Membuka pintu utama secara rutin, meskipun hanya beberapa saat setiap hari, dapat membantu mengganti udara lama dengan udara segar. Jika privasi menjadi alasan utama pintu jarang dibuka, Anda bisa menambahkan ventilasi, jendela kecil, atau kisi-kisi udara agar tetap ada aliran yang sehat. Rumah yang memiliki sirkulasi baik akan terasa lebih hidup, terang, dan menyenangkan untuk ditinggali. Pantangan berikutnya adalah kebiasaan membiarkan pintu utama selalu dalam keadaan gelap, terutama pada malam hari. Pintu yang gelap menciptakan kesan tertutup dan kurang ramah. Secara simbolis, kondisi ini menggambarkan kurangnya penerimaan terhadap peluang baru. Energi positif cenderung enggan mendekat pada tempat yang gelap dan suram. Oleh karena itu, pencahayaan di area pintu utama sangat penting. Menambahkan lampu dengan cahaya yang cukup di sekitar pintu dapat memberikan kesan hangat dan aman. Cahaya yang lembut namun terang melambangkan keterbukaan dan kesiapan menerima rezeki. Selain itu, pencahayaan yang baik juga meningkatkan rasa aman dan kenyamanan bagi penghuni maupun tamu yang datang. Pantangan berikutnya adalah pintu utama yang sering dibiarkan kotor atau berdebu. Debu dan kotoran yang menumpuk di pintu mencerminkan energi lama yang tidak dibersihkan. Hal ini dapat membuat aliran rezeki terasa lambat dan tersendat. Membersihkan pintu secara rutin, baik bagian luar maupun dalam, adalah bentuk perhatian kecil yang berdampak besar. Pintu yang bersih memberi kesan rumah yang terawat dan siap menyambut kebaikan. Pantangan terakhir dalam pembahasan ini adalah pintu rumah yang tidak pernah diperhatikan dengan kesadaran. Banyak orang melewati pintu setiap hari tanpa pernah benar-benar menyadari perannya. Padahal, pintu adalah simbol awal dan akhir dari setiap aktivitas. Memperlakukan pintu dengan penuh perhatian, menjaga kebersihan, kerapian, dan fungsinya adalah bagian dari ikhtiar untuk menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan lapang. Setelah memahami berbagai pantangan terkait pintu rumah, penting bagi kita untuk menyadari bahwa semua pembahasan ini pada hakikatnya adalah bentuk ikhtiar lahiriah. Menata pintu rumah, menjaga kebersihan, memperbaiki posisi, dan menciptakan keseimbangan energi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menghadirkan kenyamanan, ketenangan, dan kesiapan diri dalam menerima kebaikan. Rumah yang tertata dengan baik akan mempengaruhi suasana hati, cara berpikir,
dan semangat hidup para penghuninya. Seringkali, rezeki terasa seret bukan semata-mata karena kurangnya usaha, tetapi karena hati dan pikiran berada dalam kondisi tertekan. Rumah yang pengap, pintu yang rusak, dan lingkungan yang tidak tertata dapat memperberat beban batin tanpa kita sadari. Ketika seseorang pulang ke rumah yang terasa sempit dan tidak nyaman, energi kelelahan akan menumpuk, membuat semangat menurun dan pikiran sulit jernih. Dari sinilah berbagai masalah hidup terasa semakin berat, termasuk urusan ekonomi. Menata pintu rumah sejatinya adalah bagian dari menata niat dan kesadaran. Saat kita membersihkan pintu, memperbaiki engsel, atau menambahkan cahaya di area masuk, secara tidak langsung kita sedang menanamkan pesan ke dalam diri bahwa kita siap menerima perubahan, siap menerima peluang, dan siap menerima rezeki dengan hati yang lapang. Setiap langkah kecil ini adalah bentuk syukur atas tempat tinggal yang telah diberikan. Namun demikian, perlu kita pahami dengan jernih bahwa tidak ada satupun benda, arah, atau tata letak yang memiliki kekuatan mutlak. Semua hanyalah sebab, sedangkan hasilnya tetap berada dalam ketentuan Allah. Rezeki tidak semata-mata datang karena posisi pintu yang baik, tetapi karena kehendaknya yang maha luas. Oleh karena itu, ikhtiar lahiriah harus selalu berjalan seiring dengan ikhtiar batiniah. Jika saat ini Anda merasa rezeki terasa sempit, penghasilan tidak bertahan, atau kehidupan terasa berat, janganlah terburu-buru menyalahkan keadaan. Jadikan kondisi tersebut sebagai bahan introspeksi. Perbaiki niat dalam bekerja, luruskan tujuan hidup, dan tingkatkan kualitas ibadah. Rumah yang tertata akan membantu menenangkan jiwa, sementara hati yang tenang akan memudahkan kita melihat peluang yang selama ini terlewat. Berdoa dan bertawakal adalah kunci utama. Ketika usaha sudah dilakukan dan doa terus dipanjatkan, serahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan. Tidak ada rezeki yang tertukar, tidak ada usaha yang sia-sia. Semua akan datang pada waktu yang paling tepat menurutnya. Tugas kita adalah menjaga diri, menjaga rumah, dan menjaga hati agar selalu siap menerima ketentuan terbaik. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat bahwa hal-hal sederhana di sekitar kita memiliki peran penting dalam membentuk kualitas hidup. Pintu rumah yang terawat, bersih, dan seimbang bukan hanya menciptakan kenyamanan fisik, tetapi juga membantu menghadirkan ketenangan batin. Dari ketenangan inilah lahir rasa syukur, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani setiap proses kehidupan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki yang halal, luas, dan penuh keberkahan kepada kita semua. Semoga setiap langkah yang kita ambil dimudahkan, setiap niat baik diluruskan, dan setiap ujian diganti dengan kebaikan yang lebih besar. Jadikan rumah kita sebagai tempat pulang yang menenangkan, dan jadikan hidup kita sebagai perjalanan yang penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.